Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devri Zakaria dengan NIM 14522000030. Saya dari jurusan Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengolahan citra digital, lebih terfokus tentang morfologi dilasi, erosi, dan konvolusi. Ya, di sini mempunyai definisi ya, morfologi dalam pengolah citra. Jadi morfologi adalah metode analisis struktur bentuk objek ya, dalam citra biner, biasanya paling umum. Jadi mempunyai prinsip dasar ya, yakni berdasarkan bentuk dan struktur objek, ya, melibatkan elemen struktural atau bisa disebut structuring element, operasi umum, ya, dilasi dan erosi. Lanjut. Ya. Jadi di sini yang paling pertama yakni dilasi. Dilation mempunyai definisi proses menambahkan piksel ke batas objek dalam citra. Jadi dia akan menambahkan piksel ke batas objek. Jadi menambahkan, menyambungkan. Ya, di sini mempunyai fungsi menyambungkan objek yang terputus, mengisi lubang kecil, menebalkan struktur terang putih. Ya, di sini juga dilasi mempunyai struktur, memerlukan structuring elemen, misal DIX atau BAL, dan operasi logika maksimum. Ya, di sini masuk ke gambaran ya, visualisasi dilasi. Ya. Di sebelah kiri adalah codingan sederhana dari visualisasi dilasi ya. Ya. Jadi untuk yang sebelah kanan ini bisa dilihat untuk perbandingan antara ori dan dilasinya. Hasil ya dari visualisasi dilasi ini. Ya. Jadi dia mempunyai objek putih itu diperbesar ya, dan celah antar objek bisa menyatu. Nah, untuk kiri normalnya ini putihnya lebih melebar ya. Nah, digunakan untuk menyambung garis ya, menegaskan kontur objek ya, biasanya. Oke, kita lanjut ke erosi ya, erosion. Erosi ini mempunyai definisi proses menghapus piksel di batas objek. Jadi bertolak belakang dengan dilasi tadi ya. Jadi dia mempunyai fungsi memisahkan objek yang saling menempel dan menghilangkan noise kecil, menipiskan garis atau bentuk. Tadi kan untuk menebalkan, jadi ini menipiskan, memisahkan juga. Jadi mempunyai struktur ya, hampir sama ya, menggunakan structuring elemen. Dan di sini menggunakan operasi logika minimum. Ya. Jadi bertolak belakang dari dilasi tadi. Ya, bisa dilihat dari visualisasi erosinya. Visualisasi erosi ini codingan sederhananya ini hampir sama dengan codingan di MATLAB tadi apa dilasi, dan ini untuk hasilnya ya. Bisa dilihat sangat jelas ya. Yang tadi sangat terang dan ini kelihatan lebih tebal ya, gelap ya. Jadi efek putihnya disusutkan ya, jadi menyusut ya. Yang tadi diperlebar. Jadi untuk efeknya objek putih menyusut ya, objek kecil dapat hilang. Nah, biasanya ini untuk erosi ya, digunakan untuk pembersihan noise, ya, analisis bentuk lebih halus lagi. Ya. Nah, dan yang terakhir ini untuk konvolusi, ya. Berbeda dengan dilasi dan erosi. Ya. Konvolusi mempunyai definisi yaitu operasi linear antar citra dan kernel max untuk ekstraksi fitur. Ya. Jadi di sini konvolusi berbeda dari dilasi dengan erosi. Ya. Jadi dia mempunyai fungsi deteksi tepi ya, untuk garis tepinya, edge detection ya. Dan untuk kedua penajaman dan blur ya, dan transformasi visual lokal. Dia mempunyai proses ya, untuk memprosesnya menggeser max ke seluruh citra, hasil tiap titik, kombinasi nilai piksel dan kernel. Bisa dilihat untuk visualisasi konvolusi. Ini yang tadi untuk codingannya di MATLAB-nya, dan ini untuk hasilnya dari gambar orinya dan untuk hasil konvolusi ya. Jadi sangat jelas kelihatan untuk yang
lebih itu garis tepi yang area luarnya. Jadi tepi objek itu ditonjolkan dan untuk area datar itu dihilangkan. Jadi berupa hanya garis-garis tepinya aja. Kalau di logo ini biasanya kelihatan sangat jelas ya, karena ini gambar di hutan ya, jadi kelihatan untuk gambaran aja. Jadi untuk umumnya digunakan untuk segmentasi objek ya, ekstraksi fitur citra, praproses pada model AI ya, AI atau CNN ya. Jadi di sini kita mempunyai kesimpulan dan perbandingan ya, yakni dilasi ya, menambahkan area objek terang, cocok untuk penguatan struktur, dan untuk yang erosi mengurangi area objek terang, biasanya cocok untuk noise removal, dan untuk yang konvolusi ya, operasi dengan filter ya, cocok untuk deteksi pola atau tepi ya. Jadi untuk sementara ini sudah sampai sini dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.